warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafni, guru matematika di SMK Negeri 1 Sabang di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 6 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Siang Kuala. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada Menteri Barisan dan Direct Geometri di kelas 10 Manajemen Perkantoran di SMK Negeri 1 Sabang. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan gerak. Doa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa kabar hari ini, Nak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dikasih kesempatan Bu belajar lagi hari ini. Dan siapa yang nak datang hari ini? Reza. Siapa lagi? Siapa lagi yang datang hari ini, Nak? Cuma Reza? Ya. Apa kabar? Ada kabar, Reza? Nggak ada kabar. Titik, biar kita lebih siap belajar. Coba lihat ada tanpa beri kanan. Nah, dan buang dulu sana. Jangan masuk dalam lagi. Yang lain? Sudah siap dan sudah siap, bajunya nggak boleh seng-sengit, rapikan semua. Siap kita belajar hari ini. Dah? Agar lebih semangat lagi. Ya. Baik, biar lebih semangat lagi kita belajar. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib ini. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Dah semangat dan kita nyanyikan lagu wajib nasional. Ibu mengharap kita semangat belajar hari ini. Oke? Dan kita belajar barisan geometri dan direct geometri. Kita review lagi materi yang minggu lalu adalah barisan aritmatika. Masih ingat nggak apa rumus barisan aritmatika? Ya, Adit. N sama dengan A tambah N kurang 1B.
UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. Apa itu B? Ya, kan? Selisih suku yang berurutan. Selisih suku yang berurutan. Kita udah jauh cari U. Sekarang cara mencari jumlah barisan aritmatika, yaitu adalah SN. Jumlah itu disebut dengan deret. Apa rumus deret aritmatika? Sn sama dengan N per 2 kurang 2A tambah N kurang 1B. Atau dengan manual. Manual kayak mana? Tanpa menggunakan rumus U1 Tambah U2 tambah U3 tambah U4 titik tambah UN. Itu namanya rumus SN sama dengan N per 2 N per 2 kurang 2A 2A tambah N kurang 1B. Ya, itu adalah rumus deret aritmatika. Hari ini kita akan belajar barisan geometri. Hari ini kita akan belajar barisan geometri dan deret geometri. Nah, kita akan lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan manfaat barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masalah pertumbuhan, yaitu untuk menghitung kuantitas objek yang berubah naik atau bertambah. Contohnya, untuk menghitung jumlah penduduk suatu kota yang mengalami peningkatan sekian persen dari tahun ke tahun. Yang kedua, masalah peluruhan, yaitu untuk menghitung kuantitas objek yang berubah turun atau berkurang. Contohnya, untuk menghitung harga mesin yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan harga sekian persen. Yang ketiga, masalah bunga majemuk. Contohnya, untuk menghitung jumlah seluruh uang yang telah diinvestasikan dengan bunga majemuk sekian persen per tahunnya. Yang keempat, masalah anuitas. Contohnya, untuk menghitung rencana angsuran suatu hutang yang akan dibayarkan. Nah, semua Nah, dari video tadi kita sudah lihat apa manfaat barisan geometri yang kita gunakan dalam sehari-hari. Ada yang ingat siapa? Menghitung penduduk sebuah kota. Menghitung penduduk semua kota. Menghitung penduduk semua kota. Ada yang lain? Menghitung masalah peluruhan turunnya kuantitas suatu objek. Iya. Ada yang lain? Satu lagi tadi masalah anuitas. Ya. Ya, kita udah tahu manfaatnya. Manfaat kita mempelajari materi hari ini. Melalui diskusi, siswa harus dapat menentukan rumus barisan geometri dan deret geometri. Yang kedua, melalui diskusi kelompok nanti, siswa bisa menentukan jumlah suku barisan geometri atau deret geometri. Yang ketiga, dengan kerja kelompok nanti, siswa dapat menentukan atau dapat memecahkan masalah sehari-hari, masalah konseptual dengan menggunakan konsep dari barisan geometri dan deret geometri. Nanti Ibu akan bagi di SKPD-nya, ya. Kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kegiatan belajar kita hari ini pertama, siswa membentuk kelompok belajar nanti. Siswa membentuk kelompok belajar. Kemudian siswa menyelesaikan LKPD secara berkelompok. Kemudian nanti siswa dipresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Kemudian nanti kalian akan menyimpulkan hasil diskusi secara bersama. Ya, nanti setelah menyimpulkan hasil diskusi kita akan lakukan latihan ya di Google Form. Oke. Penilaian yang Ibu nilai hari ini adalah pertama penilaian pengetahuan, kedua sikap, ketiga adalah keterampilan. Keterampilan kalian dalam menyelesaikan soal LKPD. Dan sekarang kita akan mulai masuk apa itu barisan geometri. Ya, perhatikan diagram, gambar
berikut ini. Ada orang satu, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, ceritanya seperti ini. Orang pertama ini menolong 3 orang. Nah, setiap orang sudah ditolong, dia akan mengucapkan terima kasih. Nah, setelah diucapkan terima kasih, orang pertama ini mengucapkan kembali, jika kamu ada kesempatan, tolonglah 3 orang lagi. Orang kedua juga sama, orang ketiga juga sama dengan kata-kata yang sama. Nah, terbentuklah bisa dari diagram gambar ini bisa kita lihat bentuk polanya, pola barisannya, ya. Kemudian apa? Dari gambar ini kita bisa apa? Dari gambar ini kita bisa membuat barisan geometri. Pertama, orang pertama itu adalah suku pertama. Suku pertama itu adalah A. Orang kedua disebut dengan U kedua. U kedua itu sama dengan 3, ada 3 orang. Terus sama dengan AR pangkat 1. AR pangkat 1. Dah. Kemudian orang ketiga, orang yang ditolong ketiga. Orang yang ditolong ketiga jumlahnya ada 9. AR pangkat 2. Lihat polanya. U kedua R-nya pangkat 1. U ketiga R-nya pangkat 2. Berapakah kalau ditanya suku ke N? U ke N. U ke N berarti bisa kita bilang A, R, N kurang 1. Dari ilustrasi gambar ini kita bisa dapat menentukan rumus UN barisan geometri adalah A, R, N kurang 1. A, R, N kurang 1. Nah, kalau untuk deret geometri berarti U1 ditambah dengan U kedua ditambah dengan U ketiga sampai ditambah dengan U. Nah, jadi barisan geometrinya adalah UN sama dengan apa? AR N kurang 1. Di mana A itu adalah suku pertama. R itu adalah rasio. Apa itu rasio? Ada yang tahu apa itu rasio? Perbandingan 2 suku yang berurutan. Perbandingan 2 suku yang berurutan. Nah, perbandingan 2 suku yang berurutan. Kalau di barisan aritmatika itu nilai B. Apa itu nilai B? Perselisihan suku yang berurutan. Selisih suku yang berurutan. Kalau di barisan geometri adalah R. R itu adalah rasio perbandingan. Ingat ya, kalau barisan aritmatika selisih suku yang berurutan. Kalau barisan geometri perbandingan suku yang berurutan. Itu bisa dibedain? Bisa? Saya. Dan barisan sudah, sekarang deret geometri. Kalau dengan manual deret geometri bisa kita tambahkan U1, U2 ditambah sampai U ke N. Nah, kalau pakai rumus gimana? Pakai rumus? Nah, kita ulang ya. Rumus SN geometri adalah SN sama dengan A buka huruf R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. ada 2 kan? Untuk L lebih besar dari 0, untuk L lebih kecil dari 0. Untuk L lebih kecil dari 0 apa ya? Untuk L lebih kecil dari 0 apa ya? SN sama dengan apa ya? SN sama dengan A dalam huruf 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kalau itu lebih kecil. Nah, kalau lebih besar ada yang lebih besar. Kalau lebih besar SN sama dengan A huruf R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ya, itu tangan sekarang. Ya, kita udah cari tadi, udah tahu rumusnya. Sekarang kita yang tadi, barisan yang tadi. Nah, barisan geometri adalah U1 1, U kedua 3, U ketiga 9. Berapakah
jumlah berapakah angka di U keempat? U keempat di sini kita ada U4 nih. U4. Berapakah angka di sini kira-kira? 27. 27. Kenapa 27? Karena itu perbandingannya 3. Perbandingannya 3. Di sini bisa nampak nih, R itu adalah perbandingan. Perbandingan mau ambil yang mana? U ketiga dibanding dengan U kedua. U ketiga 9 dibagi dengan 3. 9 bagi 3 adalah 3. Terus nilai A-nya 1. Kalau ditanya U keempat berarti N sama dengan ke 4. Jadi 3 pangkat ke 4. Ya? Ya enggak? 3 pangkat 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2 juga? Karena U keempat adalah AR 3/1. 3/1. N kurang 1. Dah. Terus, nah, untuk mencari jumlah, dah tahu tadi U keempat 27, kan? U kelima nanti tidak tahu dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, kalau untuk mencari jumlah dengan manual, U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah U ke N. Ya. Nah, kalau dengan rumus dan kasih tahu tadi Sn sama dengan A kapur R pangkat N kurang 1 per N kurang 1. Jelas? Jelas ada pertanyaan? N kurang 1. Ya, untuk cari deret geometri. Sn sama dengan A huruf R pangkat N kurang 1 per N kurang 1. Ya, udah jelas rumusnya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Enggak? Paham? Paham. Kalau sudah paham, mari kita akan menyelesaikan masalah di LKPD. Silakan siswa membentuk kelompok belajar. Kita akan menyelesaikan soal di LKPD. Nah, sekarang, halo ya sayang. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok belajar. Mari kita bergerak bentuk kelompok belajar dan kita akan kerjasama menyelesaikan soal di LKPD. Saya, ini LKPD yang dibagi, silakan dikerjakan. Dah? Oh iya, satu lagi. Oh iya. Dan perhatikan soal yang di LKPD. Ini saya paparkan di fokus dulu soalnya coba lihat. Kota Sabang adalah kota wisata, ya. Setiap tahunnya selalu ramai dengan pengunjung turis-turis mancanegara yang ingin berlibur sambil menikmati indahnya panorama lautan kota Sabang. Setiap tahunnya terjadi peningkatan pengunjung. Nah, berdasarkan rincian sebuah hotel, peningkatan pengunjung mengikuti barisan geometri. Pada tahun 2015, peningkatan pengunjung 42 orang, dan pada tahun 2017 peningkatan pengunjung ada 198 orang. Berapakah peningkatan pengunjung hotel tersebut pada tahun 2020? Berapakah jumlah peningkatan pengunjung dari tahun 2015 sampai 2020? Nah, dari ilustrasi cerita ini kalian bisa hubungkan dengan barisan geometri. Karena apa? Karena dibilang di sini apa? Pengunjung mengikuti barisan geometri. Nah, langkah pertama baca apa yang ditulis di soal. Bentukan barisan geometri. Dari cerita ini bentukan barisan geometri. Habis itu yang kedua apa yang ditanya? Bentukan suku
pada tahun 2020. Terus apa lagi tanya? Berapa jumlah? Kalau udah berapa jumlah berarti kita gunakan rumus apa? Deret. Iya. Nah, soal kedua. Nah, soal kedua pada LKPD adalah selembar kertas. Ya, selembar kertas dilipat, kemudian dihitung berapa jumlahnya. Nah, lengkapi tabel yang ada di LKPD. Kemudian ditanya apa? Ditanya setelah kertas itu dilipat 7 kali, berapakah jumlah lipatannya? Di LKPD ada tabelnya, silakan diisi. Ini saya bagi kertas untuk menyelesaikan soal nomor 2. Ya? Sudah paham apa yang akan dikerjakan? Paham. Nah, kalau sudah paham, silakan dikerjakan kerjasama yang baik. Barisan dari soal itu ya. Pertama sudah sampai SMA dengan apa? Gunakan apakah hasilnya sama dengan ini? Situ coba barisan geometri. Deret geometri. Deret geometri. Baik. Kelompok ini gimana? Ada pertanyaan? Ada kendala? Tidak. Ada kendala? Apa yang mau kita? Kita yang urutan. Nah, yang diketahui ini apa? Dan ya. Nah, bandingkan. Berapa dapat R-nya? Ya. Ada kendala kelompok ini? Tidak ada. Dan siap-siap untuk tulis hasil diskusinya. Kita akan presentasi ke depan ke kelas. Siap ya? Yang sudah siap, kita presentasi ke depan kelas. Nah, yang sudah siap bisa kirim jawabannya ke grup. Kita akan ya, jadi kelompok 2 sudah kirim jawaban. Kelompok 2 sudah kirim jawaban. Silakan kelompok 2 maju presentasi ke depan. Kelompok lain kalau sudah siap langsung kirim ya ke grup biasa sama. Dan yang lain tolong perhatian semua, dengarkan kawan lagi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
hotel bahwa peningkatan pengunjung mengikuti barisan geometri, di mana pada tahun 2015 peningkatan pengunjung 42 orang dan pada tahun 2017 peningkatan pengunjung 168 orang. Berapakah peningkatan pengunjung hotel tersebut pada tahun 2020 dan berapakah jumlah peningkatan pengunjung dari tahun 2015 sampai 2020? Jawab. Diketahui jumlah pengunjung hotel pada tahun 2015 adalah 42, yaitu U1 sama dengan A. Jumlah pengunjung hotel pada tahun 2017 adalah 163, U3, yaitu AR 42. Jika peningkatan pengunjung pada hotel tersebut mengikuti barisan geometri adalah U1 adalah A, U2 yaitu AR, U3 yaitu AR pangkat 2, U4 yaitu AR pangkat 3, U5 adalah AR pangkat 4, U6 AR pangkat 5 dan UN adalah AR. Jadi, bentuk umum barisan geometri adalah rumusnya yaitu UN sama dengan AR N kurang 1. Di sini terdapat 3 soal. Pertama, bisakah kalian membuat barisan geometri dari masalah nyata? Jawab. U1 adalah 42, U2 yaitu 84, U3 yaitu 168, U4 yaitu 336, U5 adalah 672 dan U6 adalah 1344. Dua, berapakah rasio dari masalah di atas? Rasio bisa dikalikan dengan R, yaitu perbandingan suku yang berurutan. Rumusnya adalah R sama dengan U2 per U1, bisa juga memakai R sama dengan U3 per U2 atau R sama dengan U4 per U3 dan sebagainya. Di sini kami memakai rumus R sama dengan U2 per U1. U2 yaitu 84, U1 yaitu 42. 84 per 42 adalah 2. Soal nomor 3, berapa jumlah pengunjung dari tahun 2015 sampai dengan 2020? Jumlah pengunjung yaitu memakai deret. Di sini kami memakai rumus manual yaitu dengan rumus 1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. U1 adalah 42, U2 adalah 84, U3 adalah 168, U4 adalah 336, U5 adalah 672 dan U6 adalah 1343. Semuanya ditambah dan hasilnya adalah 2646. Jadi jumlah pengunjung dari tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah 2646. Ini adalah soal kedua. Selembar kertas dilipat seperti ilustrasi di samping. Tiap lipatan kertas yang digunting akan membentuk potongan kertas. Lipatan pertama akan menghasilkan 2 kotak. Lipatan kedua akan menghasilkan 4 kotak. Hingga seterusnya. Pertanyaannya adalah potongan kertas sebanyak dilipat kali adalah. Diketahui selembar kertas dilipat. Banyak lipatan dan jumlah lipatan kertas. Banyak lipatan pertama adalah 2, banyak lipatan kedua adalah 4. Bisakah kalian membuat barisan bilangan dari tabel di atas? U2 adalah 2, U1 adalah 2, U2 adalah 4, U3 adalah 8, U4 adalah Dari misalkan yang rasio. Berapakah rasio dari barisan di atas? Rasio adalah perbandingan suku yang berurutan, yaitu rumusnya R sama dengan U2 per U1 bisa juga dengan R sama dengan U4 per U3 dan bisa juga dengan U5 per U4 dan sebagainya. Di sini saya memakai rumus R sama dengan U2 per U1 sama dengan U2 yaitu 4 dan U1 yaitu 2. 4 per 2
sama dengan 2. Berapakah jumlah kertas pada 7 kali lipatan kertas? Berarti di sini yang ditanya adalah U ke-7. Rumusnya UN sama dengan AR N kurang 1. UN-nya hitung U7 sama dengan A, yaitu suku pertama adalah 2, R adalah rasio 2, N 7 kurang 1. 7 kurang 1 sama dengan 6. 2 pangkat 6 adalah 64. 2 kali 64 adalah 128. Ya, dari saya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan ditanyakan. Saya yang tanya. Ya, saya yang tanya. Kalau seandainya ditanya U ke-8, bisakah kalian mencarinya? Bisa dengan menggunakan UN. N-nya berapa? N-nya 8. Jadi A-nya berapa? 2. R-nya berapa? 2. R-nya 2? Ya, R-nya 2. 2 dipangkat berapa? 2 dipangkat? 8 kurang 1. Ya, 8 dikurang 1. 8 dikurang 1 berapa, Fadil? Berapa 8 dikurang 1? 7. Jadi 2 dipangkat 7 berapa? 128. Kemudian kita dapat 2 pangkat 7 128 dikali dengan berapa? 2. Dikali dengan 2. Ya, itu adalah nanti nilai U ke-8. Dan jadi saya tegaskan lagi di sini. Alhamdulillah ini sudah benar. U ke-6, U ke-7 adalah 128. Dan berarti untuk mencari rumus UN adalah apa? Untuk mencari rumus UN AR N kurang 1. Terus untuk mencari deret SN sama dengan iya. Nah, dan tepuk tangan untuk kita belajar. Yang lain maju ke depan juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama mengumpulkan hasil kita belajar hari ini. Apa kesimpulan kita belajar hari ini? Yang pertama apa? Apa? Bisa mencari rumus suku ke N. Bisa mencari rumus suku ke N barisan geometri. Ada yang tahu apa rumus suku ke N-nya? UN sama dengan AR N kurang 1. UN sama dengan AR N kurang 1. Terus, apa lagi yang kita bisa simpulkan? Mencari deret geometri. Mencari deret geometri. Ada yang ingat apa deret geometri rumusnya? SN sama dengan A per R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ya, ada 2 ya. Ada 2 ya. Ya, yang mana rumus untuk R lebih kecil dari 0? Yang mana rumus R lebih besar dari 0? Yang Ya. N sama dengan A dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ya, yang lebih besar dari 0 siapa tahu? Itu R lebih besar dari 0. Ya, Rizkan? SN sama dengan A per kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ya, sudah jelas ya? Dah, rumusnya sudah jelas, rumus mencari suku sudah jelas, rumus untuk mencari N sudah jelas, rumus untuk mencari deret sudah juga tahu. Nah, baik, hari ini kita sudah menyimpulkan tadi hasil materi kita hari ini. Ya, dan menyimpulkan tadi. Sekarang kita akan melakukan tes formatif. Silakan ketik link yang ada di depan. Kerjakan soal di Google Form. Dah, ya? Siap semua? Siap. Alhamdulillah. Dah. Kalau latihan sudah siap, mari kita
sebelum kita tutup pembelajaran, kita refleksi dulu ya. Gimana pembelajaran hari ini? Silakan kalian tulis di kertas. Saran apa aja mengenai kita belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah seru? Apa-apa? Pokoknya ditulis dan dikumpulkan. Oke? Ditulis di mana? Baca. Oke, pembelajaran hari ini menyenangkan, seru, menarik, menyenangkan. Pembelajaran ini sangat menyenangkan, mudah dipahami, menyenangkan dan menambahkan pengetahuan, sangat mudah dipahami, menyenangkan. Nah, berarti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan pembelajaran juga seperti ini, biar lebih mudah paham. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu tugaskan kalian mencari informasi materi berikutnya, yaitu adalah deret takrif 3. Ya, di Google materi deret takrif. Kenapa? Di pertemuan berikutnya nanti kita sudah ada materi dasar, kalian baca-baca dulu rumah. Jadi waktu Ibu jelaskan, kita akan lebih paham. Ya. Kemudian sebelum kita akhir pembelajaran, Ibu akan kasih motivasi kita dulu, motivasi kita belajar. Dengan kita belajar, kita akan lebih banyak tahu. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Dengan kita belajar, kita banyak tahu, kita banyak tahu, banyak ilmu. Dengan kita banyak ilmu, kita akan diangkat derajatnya sama Allah. Kenapa? Orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang berilmu. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar, tetap semangat belajar. Ayolah kita Oke. Sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, kita untuk lebih berkah kita belajar hari ini, mari kita berdoa sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan aja kita doa. Berdoa dimulai.